Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ustadz Heri Mujianto selaku pemateri, yang kami hormati perwakilan dari pengurus wilayah serta teman-teman pengurus PD se-Jawa Timur. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian online dengan tema menyambut bulan Ramadan tanpa suatu aral apapun. Amin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita alami saat ini. Baiklah, pada malam hari ini saya di sini sebagai pembawa acara. Perkenankanlah menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat inti dilanjutkan doa, dan acara yang kelima adalah penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah acara pada malam hari ini kita mulai dengan kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi akan memperlancar acara kita pada malam hari ini. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم
أمة يدعون إلى الخير يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Semoga dengan membaca ayat suci Al-Quran tadi dapat menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memasuki acara yang ketiga, sambutan dari pengurus wilayah yang mana di sini akan diwakili oleh Bapak Rahman Hadi. Kepada beliau kami persilahkan. Rasulullah PDI Nikah Ponorogo. Bagikan tombol reaksi tombol 5 upload obrolan tombol 17 peserta 5 sampai 2. Hentikan video bisukan audio saya tombol 1. Pak Rahman. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati teman-teman dari pengurus wilayah ITMI Jawa Timur, yang saya hormati Ustadz Heri Mujianto dari PW dari ITMI Pusat, serta teman-teman Bapak Ibu muslimin muslimah yang hadir pada malam hari ini, teman-teman dari PD se-Jawa Timur. Tiada ungkapan yang lebih membahagiakan selain mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kebahagiaan untuk bersama-sama insya Allah menyambut bulan suci Ramadan yang akan kita temui, yang akan menjumpai kita bersama-sama insya Allah 2 hari ke depan ini. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita kepada Islam yang kafah. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, kajian ini memang sepenuhnya diprakarsai oleh 4 ITMI penggerak, ITMI 4 PD penggerak. Jadi perlu kami laporkan kepada semua jamaah yang hadir di sini bahwa ITMI Jawa Timur itu berkomitmen mengadakan pengajian tematik setiap bulannya, dan kami berusaha merangkul, mengajak seluruh PD-PD untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk menyelenggarakan sebuah pengajian, sebuah kajian di setiap bulannya, di mana itu nanti akan dikoordinasi dan diatasnamakan oleh dilindungi oleh ITMI wilayah. Nah, sehingga kajian itu juga diselenggarakan oleh beberapa, seperti pada malam hari ini kajian ini dimotori oleh PD ITMI
Ponorogo, ITMI Ngawi, kemudian ITMI Tuban, dan ITMI Jember dengan tugas masing-masing yang sudah kami bagi. Harapan kami nantinya agar kita bisa bersinergi sehingga ukhuwah tidak hanya sekedar hanya ada di retorika, tidak hanya sekedar ada di perencanaan, namun praktis kita bisa manfaatkan pada momen-momen tertentu di mana kita bisa berkolaborasi, bisa bersinergi bersama. Saya atas nama ITMI Wilayah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman dari PD ITMI Tuban, ITMI Ngawi, ITMI Ponorogo, dan ITMI Jember. Semuanya adalah para sedekan di Jawa Timur yang ketuanya adalah akhwat semua, namun bergairah untuk terus menyerukan apa yang sudah dibacakan oleh yang Qori tadi di Ali Imran 104, di mana kita adalah umat yang baik untuk terus menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan nanti diberikan kesehatan, diberikan kekuatan hingga bisa menyelesaikan, menyempurnakan ibadah puasa kita, dan mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah puasa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya mohon kepada Ustadz Heri Mujianto untuk memberikan tausiahnya pada malam hari ini, sehingga apa yang disiratkan dalam surah Al-Baqarah 183 untuk menjadi insan yang beriman dan bertakwa bisa kita raih semuanya. Saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berlomba-lomba meraih kebaikan di bulan Ramadan, meraih Lailatul Qadar, dan kita menjadi manusia fitri kembali. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, memasuki acara yang keempat, yang merupakan acara inti kita pada malam hari ini, yaitu mengupas tema tentang Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustadz Heri Mujianto. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillah. Audio saya terdengar ke sana bagus nggak? Iya, sudah terdengar bagus. bagus. Baik, Dari Palembang, jelas Ustaz Heri. oke, Masya Allah. Ada yang Dari paling Palembang. Baik. Banget. Ini sebelumnya kalau usah di ini Ustadz saja ya, karena Iya. kita sama-sama, insya Allah hari ini kita sama-sama belajar, sama-sama berkolaborasi, ini kita berdiskusi saja ya. Artinya di sini saya bukan yang lebih tahu daripada yang ada di sini semua, nggih. Di sini ada Ustadz, Ustazah, ada Mas Rahman, Mbak Widian, dan semuanya. Biasanya kalau di Jawa Timur itu gudangnya asatidz dan asatidzah, nggih. Para ibu nyai kalih Gus dan kalau sebetulnya malu kali Mbak Widian, ini Mbak Yukulo ke Ngawi. Ya kemarin ditodong, ya sistemnya todong nih Mbak Widian jantanan. Justru ini Gus dari Ngawi ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah, amma ba'd. Yang kami hormati terlebih dahulu adalah di sini para mujahid, para mujahid Al-Quran, para mujahid dari ITMI Ketentuan Nata Jawa Timur, dalam hal ini yang diprakarsai oleh
PD Ngawi, Ponorogo, nggih, Tuban sama Jember. Ya. Semoga perjuangan ikhwah fillah semuanya, perjuangan tenaga, perjuangan pemikiran, ide-ide kreatif dari perwujudan atau manifestasi dari anggaran dasar organisasi ITMI yang dikejawantahkan di wilayah-wilayah masing-masing berupa elaborasi tentang kegiatan-kegiatan ini. Allah berikan jadikan pahala, Allah jadikan bekal, jadikan amal soleh dan solehah buat semuanya, buat antum semuanya, wabil khusus panitia yang ada di PW ITMI Jawa Timur sendiri. Ya. Saya belum dengar ketua wilayahnya masuk, nggih. Al Ustadz Gus Zainul Mutakin, nggih. Mudah-mudahan nanti bisa masuk. Kalau tak pun tidak, salam bakti saya, salam hormat saya, salam takzim saya kepada beliau ketua wilayah ITMI Jawa Timur, karena beliau adalah kakak saya, guru saya, dan sekaligus teman juga, nggih. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, kepada sang suri teladan kita, kepada sebaik-baik contoh kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'itnya, dan kelak nanti di yaumil akhir kita umatnya ini, umat di akhir zamannya ini, akhir zaman beliau, diberikan atau mendapatkan kebahagiaan syafaat, ya, ento atau nabi angsal kebahagiaan syafaat saking Nabi Muhammad SAW, sehingga kita nanti kelak bisa berkumpul di janahnya Allah Ta'ala. Di awalan saya tadi sampaikan, teman-teman semuanya, saya yang fakir ini atau yang sangat kurang ilmu dan harus banyak belajar ini mendapatkan kesempatan yang luar biasa menurut saya, harus bersilaturahim dengan teman-teman dari Jawa Timur, wabil khusus ya. Saya asli dari Jawa Timur, tapi qadarullah harus cara Jawanya malah lali aku ya. Mengembara malah lali. Ya, mengembara ke sini ya, ke Bandung ya. Saya lahir di Ngawi tepatnya 39 tahun yang lalu di bulan Maret tanggal 5 kemarin. Di Ngawi tepatnya itu di Kecamatan Sine, dekat dari Ustazah Mbak Widian gitu. Dekat, tapi saya belum pernah ke sana. Karena saya tahu di bahwasanya teman-teman di daerah kita, khususnya di Jawa Timur, umumnya di Jawa Timur dan khususnya di Ngawi, itu ada disabilitas netra itu malah di Bandung, bahkan di ITMI. Ketika saya aktif di ITMI, oh ternyata ada juga ya teman senasib penanggungan. Kirain cuma saya doang gitu ya, tapi ternyata ada. Itulah kupernya saya, dari anak desa, anak dari gunung ya. Saya dari Gunung Warak sini ya, jadi anak gunung, jadi kurang tahu kuper, saking kupernya jauh-jauh harus menuntut ilmu ke Bandung, dan ya alhamdulillah Allah berkenankan sampai sekarang tinggal di sini. Tapi qadarullah, tanpa adanya batasan ruang, kita bisa bersilaturahim melalui media teknologi-teknologi yang alhamdulillah dengan majunya teknologi ini, kita khusus disabilitas netra bisa menggenggam teknologi tersebut, dan insya Allah dengan teknologi tersebut kita bisa memanfaatkannya untuk menguasai ilmu dunia dan lebih-lebih ilmu akhirat untuk bekal kita nantinya. Afwan ya, di belakang ada apa ini kok, silir-silir suara background ya. Kebetulan ini rumahnya RSSS, dan di samping kurang lebih kehalang 2 rumah ada fasum atau fasilitas umum yang malam hari ini
ada kegiatan ya ngumpul menjelang Ramadan. Kalau di sini disebutnya munggahan orang Sunda. Neng ngoni dewe apa lali aku malangnya. Ya. Sekali lagi kita belajar bersama saja ya, karena saya masih fakir dalam ilmu agama. Ya, nanti kalau ada yang salah, ada yang silaf dari saya, kita saling mengingatkan saja dan jangan sungkan tolong diingatkan saya saja. Mengenai tema yang disodorkan kepada saya, bahasan buat saya mungkin teman-teman sudah banyak tahu dan sudah pada khatam ya. Tapi kita sedikit mereview saja, kita sama-sama mereview agar kita lebih kuat dan lebih siap lahir dan batin untuk menyongsong bulan yang mulia, menyongsong bulan yang kita sangat rindu-rindukan. Iwafilah, kalau kita berbicara tarhib Ramadan ya, itu sedang populer sekarang ini hari ini ya, sangat populer. Itu ketika Fajar Ramadan akan datang ya, masing-masing daerah itu punya istilah masing-masing untuk mewujudkan atau sebagai gambaran dari saking gembiranya kedatangan Ramadan tersebut. Namun di sekarang akhir-akhir tahun sekarang sangat populer dengan istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan ini kalau kita telusuri sejenak berasal dari bahasa Arab, sama seperti halnya sholat dan saum ya. Tarhib Ramadan atau kalau kita ini kan ta-ro-ha ya sama ba ya, ta-ro-ha ya dan ba. Itu secara bahasa artinya penyambutan. Kalau ditelaah lebih jauh lagi, kata ini berasal dari kata rohiba, yarhabu, rohaban. Yang bermakna melebarkan, meluaskan, atau melapangkan. Nah, kalau di Arabia sendiri, kata ini digunakan untuk sambutan apa saja, sehingga bukan khusus untuk kata-kata Ramadan ya. Tarhib itu bisa digunakan untuk apa-apa saja, untuk ketika ada misalnya pejabat datang, tamu datang gitu ya. Itu digunakan di Arab untuk mengawali kata-kata tersebut sebagai kata sambutan ya. Misalnya tarhib yang tadi marhaban ya. Marhaban kepada siapa? Ustadz Rahman. Ya Ustadz Rahman, marhaban. Ya Ustadzah Widian, marhaban. Gitu ya. Kafilah dari kafilah Jawa Timur, marhaban gitu ya. Nah, kalau disederhanakan, tarhib itu sebagai ungkapan selamat datang pada seseorang atau kehadiran sesuatu tadi ya, yang indah. Baju kau nih? Punya konakku. Memang kotor dari kau dari kawan-kawan. Kalau dikaitkan dengan Ramadan tadi, di kamar nenek. Bahwa tarhib Ramadan itu adalah menyambut Ramadan dengan senang hati, dengan tangan terbuka, serta dengan penuh kebahagiaan. Baik jiwa dan raga kita gitu. Ya, kita flashback ya teman-teman semuanya, Iwafira semuanya. Ketika saya dulu waktu kecil ya di daerah Ngawi, tepatnya di daerah, kalau kecamatannya Sine, kalau kabupaten desanya Desa Mbulak. Nah, saya tinggal di lembah antara gunung-gunung, wong deso gitu ya, wis deso ireng gitu. Tapi sekarang nggak ireng sekarang. Ya, sudah pedicure, manicure. Itu ketika mau Ramadan,
ketika seusia masih 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu mendengar kata Ramadan itu sangat bahagia sekali gitu ya. Kalau di daerah kita mungkin dulu karena arus informasinya masih belum kuat, belum banyak terbuka arus informasi seperti sekarang ini ya. Dulu di sana dikenal dengan istilah megengan, nyadran gitu ya. Nggak tahu sekarang masih budaya itu masih berlangsung atau tidak. Namun ketika kalau saya ambil ibrohnya, hikmahnya, itu adalah wujud kegembiraan, wujud gembira masyarakat semua tanpa terkecuali tua muda, laki-laki perempuan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan. Dan ternyata di Jawa Barat saya kemudian ke Jawa Barat, mereka juga punya tradisi, punya ini masing-masing, kebiasaan masing-masing dalam perwujudan atau pengejawantahan kegembiraan dirinya untuk menyambut bulan Ramadan tersebut, gitu ya. Ada di sini dikenal dengan istilah munggahan, papajar, gitu ya. Papajar itu daerah Bandung, Jawa Barat bagian Priangan, kalau di ITMI disebutnya Priangan bagian barat, itu sebutnya mereka menginikan dengan papajar. Kalau munggahan itu di sini daerah Bandung Raya sekitar sini. Bahkan di Priangan Timur ada istilah dengan kuramasan. Ya, kuramasan itu bukan berarti asal katanya dari keramas, tapi bukan keramas bareng gitu ya. Hanya istilah saja untuk suatu kegiatan untuk menyambut bulan Ramadan gitu ya. Nah, di daerah Ngawi, Ponorogo, Tuban, sama Jember mungkin punya istilah-istilah lain-lain. Nanti kita bisa share sama-sama di sini, Mbak, saling mengingatkan, mungkin flashback buat saya pribadi ke kampung halaman ya. Soalnya saya udah lama nggak pulang kampung, terakhir 2020 kemarin waktu zaman pandemi kemarin. Kalau boleh saya mengutip dari buku Jamuan Ramadan oleh M. Fadlan, Ramadan adalah undangan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, sebuah kewajiban bagi kita mengetahui seluk-beluk Ramadan, saumnya seperti apa, dan ibadah-ibadah lainnya yang ada di dalam bulan Ramadan tersebut. Sebelum jamuan tersebut berlangsung sampai atau kita nikmati, kita harus mengetahuinya, harus mempelajarinya. Walaupun itu sifatnya wis mentahun wis biasa kok, gitu ya. Akan tetapi kita flashback, harus mereview lagi hal-hal yang sifatnya tentang Ramadan, hal-hal yang rukun saumnya seperti apa, syarat saum seperti apa, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja gitu ya. Kita pelajari lagi, kita review lagi gitu ya, supaya kita nanti bisa menjalankan ibadah di bulan Ramadan nanti dengan tidak resah dan gelisah gitu ya. Ketika misalnya hari pertama karena belum biasa, tanggal 1 Ramadan, tanggal 1 Ramadan belum biasa nih tubuh kita, jam 3 belum bisa sahur, bangun pas 5 menit sebelum adzan subuh misalnya ya, itu boleh makan enggak gitu kan. Kalau yang sudah tahu ilmunya, sudah belum belajar ilmunya kan, misalnya makan saja secukupnya sampai jelang adzan tiba gitu ya. Jadi ada dua pendapat, insak ya, insak itu adalah kehati-hatian dan atau siap-siap gitu ya, lampu kuning siap-siap, wah sebentar lagi akan adzan, maka makan dan minum yang belum selesai untuk makan dan minum segera selesaikan, dan yang sudah bersiap-siap untuk sholat subuh bersihkan dirinya, gosok gigi ya, jangan sampai nggak gosok gigi, nanti zuhur ketika sambil ngelamun ada makanan-makanan yang nyempil dikorek-korek, nah gitu, jadi dapat makan siang, sisa makan sahur tadi mungkin ya. Nah itu
Seperti itu. Contoh kalau kita mengetahui ilmunya, jadi kita bisa menjalankan ibadah dengan khusyuk, dengan enggak kerisauan, tidak resah dan gelisah ya. Menunggu di sini, itu tidak resah dan gelisah. Oke. Tarhib Ramadan merupakan hal-hal yang kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan ya, agar kita bisa mengisi bulan istimewa ini atau istimewa tersebut itu dengan hal-hal yang mengandung nilai-nilai pahala ya. Kita bisa mengisi bulan Ramadan nanti dengan nilai kegiatan-kegiatan yang berpahala ya. Mohon maaf ya, banyak background. Nah, hal-hal apa saja sih dalam yang harus kita lakukan sebagai tarhib atau untuk menyambut datangnya Ramadan? Banyak hal ya, saya akan menyampaikan saja beberapa hal saja. Nanti selebihnya kita elaborasi, kita diskusikan bersama-sama saja, nggih. Nah, yang pertama itu adalah Allahu Akbar. Ini kesana apa, teman-teman keganggu nggak dengan audio yang di sini? Mohon izin, Mas Rahman, keganggu nggak audio ini suara saya kesana? Enggak deh. Udah nggak bersuara. Ya, saya mute. Ini ada. Ya. Kebetulan ada yang pawai obor dari ini pas lewat di depan rumah pakai. Jadi di sini lagi pawai obor. Di depan ada beduk diangkut pakai apa nggih, gerobak. Apalah pokoknya semacam itu, motor apa ya? Motor Tresida gitu. Mantap Pak Di Heri, mantap. belakangnya itu ada santri-santri atau ya bocah cilik-cilik gitu, termasuk anak-anakku ikutan. Jadi rame, agak rame, barusan lewat. Ya, anak-anakku ikut. Mohon doanya, anak yang pertama putriku lagi sakit, jadi nggak bisa ikut sedih dia, nggak bisa ikut pawai Ramadan. Udah sembuh. Ya, siap, kita lanjutkan nggih. Yang pertama itu adalah membaca doa untuk menyambut Ramadan, nggih. Sebagaimana kesepakatan para ulama, di sini saya ambil contoh 2 doa untuk persiapan kita dalam hal menyambut bulan Ramadan. Oke, menyambut doa ketika akan datangnya Ramadan merupakan salah satu bentuk menyambut bulan suci dengan penuh harap dan doa. Doa ini bisa berisi permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum itu ya, dan mendapatkan keberkahan di bulan tersebut. Nah, saya kutip 2 saja doa yang sangat familiar. Sebetulnya kita bisa boleh memakai doa yang mana saja yang diyakini, dan bahkan kalau tidak bisa dengan bil lughatil arabiyah, kita bisa pakai bahasa kita sendiri, mau bahasa Indonesia, tapi bahasa Jawi, nggih. Enak kita sendiri seperti apa. Kalau memang tidak bisa, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disehatkan, untuk dilancarkan dalam hal menyambut bulan Ramadan, dan di bulan Ramadan nanti kita diberikan kekuatan, kelancaran, dan diberikan khusyuk dalam beribadah. Gitu ya. Nah, kalau yang ini saya kutip yang pertama itu adalah yang sering dinadomkan atau sering kalau di Jawa sebutnya apa ya? Kalau yang sholawatan di masjid kayak gitu yang pakai, atau syair-syair Jawi niku di masjid itu sebutnya apa ya? Ada yang ingat nggak istilahnya? Kalau di sini nadom. Nadom. Jadi nadom itu puji-pujian kayak gitu di masjid gitu. Ya itu pujian. Oh, puji-pujian kata Mbak Tiara katanya. Ya. Puji-pujian gitu ya. Nah, ini juga suka di ini di masjid jelang sholat gitu ya. Nah, saya kutip di sini. Matur suwun nggih Mbak Tiara nggih. Ya. Kita semua sudah hafal insyaallah ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadhana.
Ya, itu sudah familiar. Ya Allah, berkahi kami di dalam bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Ya, itu yang sering familiar. Atau yang satu lagi, Allahumma salimni ila Ramadana wa salimli ni Ramadana wa tasalamhu minni mutaqabbalan. Ya, bisa juga pakai itu ya. Nah, ya Allah, selamatkan aku hingga sampai Ramadan, dan selamatkan Ramadan untukku, dan terimalah Ramadan dariku dengan benar, atau dengan sebenar-benarnya engkau terima. Boleh seperti itu ya. Nah, doa ini yang satu, yang pertama ini hadisnya adalah hasan. Doa yang kedua ya, yang Allahumma salimni ila Ramadana, ini adalah hadisnya hasan. Yang kedua itu tidak hasan, tapi kalau saya ngambilnya itu adalah semuanya baik dan diperbolehkan karena sifatnya ini doa ya. Monggo silahkan, boleh dipakai yang mana saja ya. Mau yang dua tadi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana, atau Allahumma Ramadana yang kedua tadi ya, boleh dipakai yang mana saja, atau bahkan mau pakai bahasa sendiri juga boleh. Ya. Nah, ini sifatnya adalah doa permohonan secara pribadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, yang pertama adalah membaca doa untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan. Yang kedua, membaca doa ketika saat melihat hilal Ramadan datang ya. Bagaimana kita bisa melihat, orang kita tunanetra gitu kan ya. Kan kita bisa tahu ketika adanya diumumkan ru'yatul hilal bahwasanya akan dilaksanakan bulan Ramadan. Mungkin tahun ini berarti antara 11 sama 12 nggih. Hari Senin besok atau hari Selasa. Kita ikut ru'yatul hilal yang disampaikan atau yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Mungkin hari Ahad besok ya, atau saya nggak tahu jadwalnya, lupa lagi. Kalau nggak besok hari Ahad, besok ke Sabtu atau hari Ahad nanti dilaksanakan hilal. Nah, setelah diumumkan, kita disunahkan atau diperbolehkan untuk membacakan doa ini ya. Kalau zaman dulu kan di ru'yatulnya hilalnya secara langsung ya, orang-orang zaman dulu, sehingga ketika ru'yatnya hilalnya sudah nampak, oh bulan ini sudah nampak dan jatuh, maghrib sekarang udah jatuh di bulan Ramadan, lalu baca doa ketika melihat hilal. Ya, melihat hilal Ramadan adalah momen penanda dimulainya bulan suci Ramadan. Ya. Saat melihat hilal, umat Islam dianjurkan untuk membaca doa khusus yang berisi rasa syukur, ya, dan doa untuk kelancaran ibadah puasa. Doanya, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal Islam. Ya, sebentar. Rabbi wa rabbukallah hilalu rusdin wa khairin. Ya. Ya Allah, perlihatkanlah hilal itu kepada kami dengan keamanan dan keimanan, keselamatan dan keislaman. Tuhanku dan adalah Allah, hilal petunjuk dan kebaikan. Nah, ini ada di kitab Riyadhus Shalihin, nanti teman-teman bisa buka ya. Itu adalah doa tentang
melihat hilal. Nanti saya share ke siapa ya? Nanti ke Mbak Dian bisa di-share ke teman-teman nggih untuk ya sama-sama kita pelajari gitu. Iya, satu. Yang berikutnya adalah mensucikan niat. Ya. Sekarang yang keberapa mensucikan niat? Satu lagi saya boleh izin masuk? Kenapa? Saya cuma mengharap ke teman-teman. Jadi ini mulainya banyak dengan acara ya. Jadi saya minta teman-teman di Jawa Timur, mari kita kondusif, tidak usah ikut-ikutannya di kota Nusantara di mana itu agak panas, kita diem-diem aja. Tapi kita sudah punya calon. Nanti walaupun udah bulan depan ada yang bagus. Satu suara ya Jawa Timur. Itu kita boleh surat aspirasi kemana-mana, tapi tolong teman-teman tidak ikut lagi. Ngomongin pas puasa lama aja aku nonton, tapi jangan banyakan jalan, jangan capek kau nonton santai. Kita Jawa Timur saya tapi terima kasih yang teman-teman bisa menahan diri. Memang Jawa Timur tidak bersuara, tapi kita punya event yang punya action yang lebih pas gitu. Contohnya sharing santai kita sudah ditiru gitu ya, dan ada beberapa hal-hal yang sudah ditiru dan kita sudah katakan kemarin, kita sudah punya unggulan-unggulan yang lebih banyak yang TPP nggak punya. Jadi kita nggak perlu dinami, tapi kita punya. Saya kira itu. Jadi monggo mau ngomong calonnya siapa, misalnya Alfian dicalonkan, kita nggak usah berisik, tapi kita cukup gerilya aja, gitu ya. Jadi jangan ikut arus yang nggak jelas cenderungannya. Saya kira teman-teman Jawa Timur cukup cerdas untuk ini. Iya, terima kasih ya Mas Rahman barusan ya. Oke. Nanti jadi teman-teman yang ini yang hostnya bisa di ini ya, ke teman-teman yang ada ini bisa membantu arahan Mas Rahman tadi juga ya. Oke, saya lanjutkan teman-teman ya. Tadi yang pertama apa nggih? Untuk tahlil Ramadan itu yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah membaca doa untuk menyambut bulan suci Ramadan. Lalu yang kedua adalah membaca doa ketika akan datangnya atau ketika melihat hilal. Ya. Nah, berikutnya adalah yang ketiga, mensucikan niat. Ya, mensucikan niat. Okay. Menjelang Ramadan, kita penting untuk mensucikan niat ya, dalam beribadah. Nah, ini bertujuan agar ibadah kita atau saum kita di bulan Ramadan dijalani dengan ikhlas dan semata-mata lillahi ta'ala. Semata-mata lillahi ta'ala atau karena Allah. Bukan karena apa-apa. Bukan karena siapa-siapa ya. Tapi semata-mata saum kita atau puasa Ramadan kita itu kita jalankan lillahi ta'ala. Bukan lil atau lil yang lainnya ya, atau bukan karena siapa-siapa, tapi betul-betul adalah kita niatkan, kita ikhlaskan saum kita ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada saatnya akan kita vlogkan, jangan khawatir. Oke, sepertinya Mas Rahman bocor nggih. Mas Rahman boleh di-mute dulu nggih. Mau dicalonkan nggak apa-apa. Pak Basuki mau jalankan juga tidak apa-apa. Baik, nanti Mbak Tiara kita tanya jawab nggih. Setelah ini ya kita selesaikan dulu. Namun ini jadi saya agak ini. Apakah yang barusan disengaja atau enggak ini Mas Rahman nggih? Kaitan tadi ada menyampaikan sesuatu dan barusan disambung lagi, atau sepertinya mungkin bocor ini speakernya nggih. Gitu ya. Nanti bisa diskusikan dengan teman-teman pengurus ya Mas Rahman nggih, sama boleh juga menyampaikan aspirasinya ke pusat dan ke teman-teman yang lainnya boleh diskusi juga nggih. Kita lanjutkan sedikit ya. Jadi saya ulangi sedikit ya. Kita sucikan niat kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan ya. Luruskan niat kita, sucikan niat, ikhlaskan niat kita bahwasanya saum kita, Ramadan kita ini kita laksanakan hanya untuk Allah Ta'ala.
ya. Lillahi ta'ala, bukan lillah atau bukan lil duwe misalnya, bukan lil mertuo. Nah, misalnya kita malu masih tinggal di mertua indah umpamanya ya. Kita malu sama orang tua kalau nggak puasa, sama mertua kalau nggak puasa gitu kan. Nah, jangan sampai terbersit niat seperti itu atau perasaan seperti itu. Tapi luruskan niat kita, ibadah saum kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, untuk poin yang ketiga. Nah, berikutnya adalah tarhib berikutnya adalah kita mempersiapkan kesehatan fisik kita. Ya, kalau niat tadi adalah masuknya ke jiwa kita luruskan, kita ikhlaskan kepada Allah. Sekarang fisik kita niatkan. Kesehatan fisik itu merupakan modal penting ya, untuk menjalankan ibadah Ramadan dengan optimal ya. Kalau badan kita sehat, kalau badan kita kuat, tidak ada penyakit-penyakit yang mengganggu, kita bisa full melaksanakan saum Ramadan 1 bulan full, 1 bulan penuh ya, kecuali yang akhwat nggih. Kalau yang akhwat sudah fitrah, ada hal-hal yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan kesehatan fisik dengan menjaga, misalnya sekarang 2 hari lagi, hati-hati pola makannya dijaga, nggih. Berolahraga dalam tanda kutip untuk biar badan kita seger, biar nggak flu, batuk, ya. Serta ini kalau satu lagi bisa mungkin juga yang menjaga istirahatnya, jangan diporsir. Bukan berarti harus istirahat terus nggih bulan Ramadan ya, atau menyambut dalam rangka menyambut bulan Ramadan, tapi sekali lagi berolahraga, pola makannya diatur, dan istirahat juga perlu diperhatikan gitu. 3 hal tadi nggih, supaya kita fisik kita, raga kita bisa siap untuk menyambut bulan Ramadan ya. Jiwanya siap, raganya juga harus siap gitu ya. Oke, 20-50 10 menit lagi lah insyaallah. Oke. Berikutnya adalah yang harus kita lakukan dalam menyambut datangnya bulan Ramadan atau dalam kegiatan tarhib Ramadan ini adalah memperdalam ilmu agama. Artinya di sini sebagaimana yang di awalan tadi saya sebutkan, dalam menyambut saum ini atau datangnya bulan Ramadan, kita harus mempersiapkan tadi. Harus menyiapkan ilmu tentang Ramadannya sendiri seperti apa. Hal-hal apa saja, ibadah-ibadah apa saja yang harus kita lakukan di bulan Ramadan, gitu ya. Ya. Karena di bulan Ramadan itu adalah bulan penuh berkah dan ampunan, gitu. Bulan maghfirah, bulan barokah, dan bulan rahmah. Maka memperdalam ilmu agama selama bulan Ramadan itu juga dapat meningkatkan kualitas ibadah dan keimanan. Oke. Misalnya, ini bisa dilakukan dengan mengikuti kajian-kajian. Sekarang banyak kajian ya. Malas pergi, ada kajian online yang sekarang dilakukan oleh PW Jatim sekarang ya. Kreasi kajian online. Sekarang kalau kita mager deh, lagi mager, malas keluar, harus naik kendaraan online, harus bawa tongkat dan sebagainya, ya kita keluarkan kuota kita untuk mengikuti kajian-kajian online ya. Nah, untuk panitia pengajian yang online ya tetap harus semangat. Artinya kajian untuk mengajak ke kebaikan itu sifatnya fluktuatif nih. Fluktuatif dan semuanya bisa dilakukan dengan kreativitas masing-masing untuk mengajak jamaah untuk hadir di majelis ya. Ya ada kalanya rame ya, pejamaahnya penuh, ada kalanya sedang, dan ada kalanya jamaahnya, bahkan saya pernah mengadakan kajian online bahkan
sudah berusaha maksimal mungkin untuk mengikutinya, mengadakan broadcast ke sana ke sini, tapi yang hadir hanya 9 sampai 10 orang gitu ya. Nah, itu tidak usah surut, menyurutkan semangat ikhwafillah semuanya kaitan dengan usaha untuk mengadakan kajian-kajian halakoh keilmuan ini tetap harus kita jalankan. Jangan sampai kita putus semangat hanya karena jamaahnya yang hadir hanya hitungan jari gitu. Syukur-syukur bisa datang melakukan kegiatan yang inklusivitasnya lebih tinggi. Kita harus bermasyarakat di sekitar lingkungan kita. Ada pengajian rutinan, yuk kita ikutin gitu ya. Kita nggak usah risih dengan kondisi kita, karena kondisi kita adalah titipan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, dan harus kita tetap ibadah satu dengan yang lainnya. Kita maupun dengan yang lainnya adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita. Bisa juga selain bertolabul ilmi, kita juga bisa mempelajari buku-buku, membaca buku-buku ya. Nah, kalau kita bisa juga banyak buku-buku keilmuan, buku-buku keislaman, pengetahuan keislaman, hadis dan lain tafsir yang sifatnya online atau sifatnya berupa teks yang kita bisa akses dengan screen reader kan sekarang banyak ya. Tapi ikhwafillah semuanya, ini sekedar berbagi saja pengalaman saya pribadi. Dulu ketika zamannya kesannya tua banget gitu ya, tapi sebenarnya belum tua saya. Ketika zamannya saya sekolah bahkan kuliah gitu ya, mati-matian misalnya jungkir balik gitu ya, ingin mencari reader atau pembaca itu wah luar biasa gitu ya. Bahkan saya dulu nabung untuk membeli scanner gitu ya, pembaca itu alih huruf ya, alih dari hard copy menjadi file. Itu sampai mati-matian dulu ingin mendapatkan uang 525.000 untuk membeli scanner yang mereknya Tut gitu ya, mereknya itu yang nggak boleh disebutkan karena ini nggak di endorse. Oke. Tapi sekarang dengan mudahnya teknologi sekarang ini bisa diakses yang Android via Google iBook-nya, Google Book-nya, bahkan kita bisa browsing kemana-mana. Bahkan ada aplikasi-aplikasi tafsir online dan offline-nya dan sebagainya lah. Banyak sekarang aplikasi-aplikasi, tapi semangat atau giroh untuk belajar itu yaitu banyak tantangannya. Justru banyak tantangan sekarang, ikhwafillah semuanya. Tantangannya apa? Ya teman-teman tahu sendirilah tantangannya ya. Dari mulai sosmed dan lain sebagainya, itu tantangannya. Dan harus diperangi. Gitu, perangnya yang memerangi adalah masing-masing individu gitu ya. Jadi kalau dulu mau kuliah itu sampai mati-matian ya, sampai ngumpulin kaset-kaset bekas umpamanya gitu, sampai harus beli tape recorder sendiri dengan harga 750.000 yang mereknya gitu ya, gitu. Harus mau buat beli baterai, saking ingin menghemat baterai, kalau ingin mundurin kasetnya itu ya, ambil kasetnya dibuka, cari pulpen, atau kalau nggak pulpen mentok-mentoknya pakai 3G dewe, puter-puter sampai mentok ya. Kalau sambil ngantuk ya itu harus terlempar kasetnya ya, resiko itu ya. Nah seperti itu generasi dulu antara tahun generasi tahun yang lahir tahun 80 sampai awal 90-an lah. Kalau yang 95 ke sini kayaknya nggak ngalamin generasi zaman-zaman seperti itu. Gitu ya. Mas Wawan jangan senyum-senyum, Mas Wawan ya. Mas Wawan suka senyum-senyum sendiri ya. Oke. Kita lanjutkan. Tadi sampai mana tadi? Yang pertama tadi untuk menambah ilmu agama itu adalah mengikuti kajian-kajian online atau offline. Lalu yang kedua adalah baca buku ya, baca buku dari manapun sumbernya, buku atau artikel dan sebagainya, atau
kita bisa juga menggunakan gadget kita atau laptop kita, menggunakan cari ceramah-ceramah kalau kiai-kiai, ustadz, asatiz dan asatidhah yang lain yang kita bisa banyak cari ilmunya di sana gitu ya. Dan yang terakhir untuk menyambut datangnya Ramadan, ini walaupun memang sudah telat ya, sudah telat tinggal 2 hari lagi, tapi yang ini sebetulnya perlu dilatih gitu ya. Ya, melatih diri dengan saum sunnah yang ke-6 itu melatih diri dengan saum sunnah, nggih. Nah, melatih diri dengan saum sunnah di bulan Sya'ban itu dapat membantu tubuh kita untuk beradaptasi dengan kebiasaan saum di bulan Ramadan, gitu ya. Selain itu, puasa sunnah juga dapat meningkatkan pahala tentunya ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi lambung kita itu harus kita latih, jangan sampai kaget. Truk begitu biasanya sehari makan 3 piring gitu ya. Kayak misalnya Mas Windarto pagi, siang, malam makan 3 piring gitu ya. Tiba-tiba bulan Ramadan berhenti, makanya pagi-pagi yang biasanya perutnya masih kosong jam 3 itu kaget diisi nasi ya. Diisi kalau saya makanan Jawa Timur terutama Ngawi malah lupa ya. Biasanya apa niku oblok-oblok ya, oblok-oblok, you know oblok-oblok ya. Ya, oblok-oblok godong telo ya. Oblok-oblok godong serapah nggih. Yang roaming bahasanya ditanya sama Mbak Widian nggih. Atau pecel, tapi mungkin kalau pagi-pagi nggak pecel kayaknya. Tapi kalau yang suka pedas bisa pecel. Atau yang pagi-pagi itu sahur belum makan harus diisi dengan godong lentoro misalnya. Bodok lentoro kalau masa daun lentoro dibotok ya. Nah, itu lambung kita perlu penyesuaian. Dengan apa? Dengan dilatih saum sunnah Senin dan Kamis. Nah, ataupun khususnya yang para ikhwatillah semuanya, ibu-ibu nggih yang masih punya hutang yang belum diqodho saum-saum sebelumnya, tolong diingat-ingat dan di bulan Ramadan sekaligus melatih tubuh kita, lambung kita, pencernaan kita dibayar kodoknya. Sinten sing masih gadah utang sambetan saum itu dibayarnya di bulan artinya kalau masih lupa, bukan harus dibayar di bulan Sya'ban. Kalau masih lupa dan belum dibayar, silahkan di bulan Sya'ban bisa dibayar gitu ya. Jangan sampai nanti nambah lagi. Waduh, aku tahun wingi 2003 diutang wolong dino, rong dibayar. Nah, sekarang kalau sebagai perempuan, kalau yang masih produktif pasti akan punya hutang lagi dan akan bertambah gitu dan harus dibayar gitu. Bukan terhapuskan dengan Ramadan yang sekarang. Ya, nggak akan terhapuskan dan harus dibayar gitu. Jadi misalnya tahun 2023 punya hutang 8, 2024 punya hutang 7, ya 8 tambah 7 nanti harus dibayar gitu nggih. Oh, subhanallah, sudah jam 9. Baik, ikhwah fillah, kiranya itu saja dulu untuk pengantar diskusi kita. Sekali lagi, afwan, mohon maaf bila banyak kekurangan, banyak kesilafan atas kefakiran saya ini ya di depan ustadz, ustadzah semuanya yang mungkin sangat-sangat belum layak lah gitu ya. Tapi saya berusaha belajar dan mudah-mudahan ustadz, ustadzah semuanya, gus-gus yang di Jawa Timur, kalian nyai-nyai di Jawa Timur bisa membimbing saya juga gitu ya. Kayaknya demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu muslim muslimat, demikian tadi kajian Tarhib Ramadan. Mungkin kami akan membuka sesi diskusi bagi teman-teman yang mungkin mau bertanya gitu, Ustaz. Halo? Suara saya terdengar nggak? Nggih, terdengar Mbak Yu. Mbak Yu, Mbak terdengar Mbak? Iya.
Mungkin saya akan membuka sesi diskusi, Ustadz. Mungkin banyak Anu wae lah, teman-teman. Mas wae lah, usah Oh iya, usah Mas. Iya, Mas. Nggih. Maaf. Eh, akan membuka sesi diskusi yang mana mungkin banyak teman-teman yang mau bertanya gitu. Mungkin untuk termin yang pertama akan saya buka untuk 3 penanya. Silahkan Bapak Ibu kalau mau bertanya. Saya akan membuka 3 penanya sekaligus. Demikian. Kita juga menyebutkan dari asal daerah ya, Mbak Lila. Oh iya, dari asal daerahnya nanti sebutkan Kita nama dan tahu, dari asal ternyata daerah. kita ada cuma dari sana gitu. Iya, Sekaligus kenalan ta'aruf. iya demikian. Iya. Monggo. Izin dari Palembang boleh? Dari mana? Masya Allah. Dari Palembang katanya Mbak Yu. Oh iya, dari Palembang. Ya. Silakan. Ini Ustadz kita dari Palembang nih, Al-Mukarram, Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan sudah disebut tadi, Windarto dari Palembang, yang asalnya sebenarnya dari Lumajang, tapi sudah 35 tahun. Oh, melo-melo iki. Ya, ini ya bagian daripada ya diskusi ataupun ada pertanyaan juga kepada Ustadz narasumber sahabat saya juga. Kabarnya semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Yang pertama, ini apa ya? Masukan kehadiran saya di sini karena melihat ada undangan di grup forum pimpinan pusat, wilayah dan daerah. Itu ada pengajian yang diprakarsai oleh PW ITMI Jawa Timur. Yang mana tadi disampaikan adalah kolaborasi antara Tuban, Jember, Ngawi, dan mana satu lagi tadi? Ponorogo ya. Ponorogo. Nah, saya melihat dari undangan itu, saya memang bukan cuma di pengajian ini, dimanapun itu saya antusias. Karena ini ilmu Islam memang kita butuh, saya butuh. Tetapi saya simak, kadang-kadang ini mohon afan sebelumnya ini. Mungkin agar tujuan ini kan kebersamaan, bila mana acara ini berlangsung, jangan seakan-akan itu daerah lain itu seakan-akan tidak bisa mengikuti karena dari penyampaian moderator untuk ke depan kalau bisa untuk dari daerah lain itu bisa disampaikan. Jadi apa namanya agar girohnya semangatnya ke depan ITMIN manapun yang mengadakan itu jadi daerah lain itu bisa mengikuti karena undangan itu disebar di apa namanya di forum pimpinan pusat kan berarti ITMI se-Indonesia itu maksud saya begitu. Jadi kita dengan senang hati kan untuk daerah-daerah lain karena saya simak juga kayak sepertinya kak daerah lain kok gak ada ini ada apa sebenarnya kan gitu saya simak dan mungkin itu sedikit apa namanya diskusi kita ya mohon maaf kalau saat ini kurang berkenan. Terus yang keduanya yang kepada Ustadz Heri seperti di Palembang juga momen-momen menjelang Ramadan biasanya sudah mendekati hari ini ataupun besok insya Allah kan untuk apa namanya sidang isbatnya itu hari Ahad sepertinya itu. Jadi untuk menentukan itu tanggal 10. Nah itu momennya itu seperti di Sumatera Selatan ini ziarah ke makam. Jadi di antaranya itu tradisi. Nah hal-hal seperti ini apakah ada yang saya mendengar itu dikatakan bid'ah. Tapi saya rasakan itu kalau ke makam itu memang benar-benar di momen-momen ini terasanya lebih mendalam gitu. Kita mendoakan itu ziarah kubur itu kita membaca sesuai dengan tuntunan. Intinya pertanyaan ini apakah diperbolehkan apa memang dilarang karena tidak ada tuntunan apa namanya tradisi seperti ini. Terus termasuk ruahan kalau di Palembang ini kan hampir
banyaklah di rumah-rumah yang mempunyai kelebihan itu mengadakan sedekahan, mengundang untuk tetangga kiri kanan, itu untuk diundang makan dengan apa namanya kemampuan dari masing-masing pribadi-pribadi rumahan itu namanya undangan ruahan kalau di Pak. Nah itu diantaranya itu apakah diperbolehkan yang tradisi seperti ini? Ya demikian mungkin apa namanya pertanyaan ini yang bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk bagi diri saya pribadi. Demikian, terima kasih nanti jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih juga atas masukannya tadi. Oke, Mas Heri mungkin langsung dijawab atau menunggu yang penanya yang kedua? Satu-satu saja dulu Mbak ya, takut lupa satu-satu, saya. oke. Karena saya Iya. sama masih Oke. belajar juga. Kita diskusinya biar enak satu-satu aja ya. Oke. Oke, matur suwun. Baik. Saya akan ya terima kasih Mas ya atau Ustadz. Coba aku kok lali. Pindarto nggih. Ustadz Pindarto ya. Guru saya. Sahabat saya juga. Saya berarti kewenangannya menjawab yang nomor ini ya, yang pertanyaan nggih. Kalau yang itu nanti ranahnya adalah ranah PW Jawa Timur nanti nggih. Itu nanti bisa nanti di akhiran nanti. Untuk kegiatan ziarah kubur atau apa namanya kalau di daerah Jawa Timur itu nyadran nggih. Di sini juga sama nadran kalau di sini disebutnya. Katanya gitu. Pada prinsipnya kalau secara ini kan secara contoh, secara sunnah itu kan Rasulullah memperbolehkan tentang ziarah kubur gitu ya. Maksudnya dulu ketika Rasul ketika lewat di sebuah pemakaman, beliau adalah melakukan menancapkan pelepah kurma di dalam makam tersebut, kepada makam tersebut gitu ya. Dikarenakan ingin mendoakan orang yang meninggal yang di dalam makam tersebut atau jasadnya di dalam makam tersebut gitu ya. Bahkan ada juga hadis yang mengatakan tidak boleh kencing atau buang air di dekat kuburan, di sekitar kuburan, karena saking adanya adab kubur tersebut. Artinya secara contoh diperbolehkan. Hanya namun nah di sini ada silang pendapat. Apakah di sini adat masing-masing itu selagi tidak melanggar syariah? Kalau menurut saya, ya saya berpedoman kalau selagi tidak melanggar syariah, sunnah dari Rasul, itu silakan saja, monggo gitu ya. Pada prinsipnya jangan dikunci ziarah makam itu pada momen-momen tertentu gitu kalau menurut saya ya. Jangan hanya mau Ramadan saja kita nyadran gitu ya, sementara di bulan-bulan lain tidak berziarah gitu ya. Begitu. Jadi jangan dibatasi dengan pada saat momen-momen tertentu. Tapi kalau mau Ramadan itu melakukan nyadran ya silakan saja. Selama tadi tidak melanggar aturan syariah tadi. Bahkan di sini juga daerah ada pemakaman umum yang besar di daerah tempat saya tinggal, beberapa pemakaman besar itu kalau mau Ramadan sama macet. Bahkan 2 hari sampai 1 hari menjelang Lebaran tuh macet makam, gitu. Itu tadi balik lagi ke keyakinan masing-masing, mau megang yang mana gitu. Tapi pada prinsipnya boleh untuk melakukan ziarah kubur. Hanya saran saya jangan dibatasi dalam momen-momen tertentu atau event-event, kalau bahasa ininya gampangnya ya, peristiwa-peristiwa tertentu atau event-event tertentu saja. Begitu untuk jawaban dari saya. Oke, terima kasih Mas Heri atas jawabannya. Semoga Bapak siapa tadi? Bapak Windarto
eh, puas atas jawaban yang diberikan oleh Bisa masuk Mas sebentar, Heri. Mbak Lila. Ya, Iya, atas nama DPW, saya terima kasih masukannya dari Pak Win. Dan memang setiap bulan yang kita adakan itu selalu bergilir, Pak Win. Di Jawa Timur ada beberapa ada beberapa PD yang gabung adakan kajian, memang seperti yang saya jelaskan tadi. Dan setiap undangan yang kami share itu sifatnya memang umum. Boleh setiap Muslim di Indonesia, tunanetra Muslim di Indonesia, baik dari ITMI maupun luar ITMI, ikut bergabung bersama kita. Semakin banyak jemaahnya, kita akan semakin senang, gitu ya. Itu. Tapi terima kasih masukannya Pak Win. Oke, Ya, lanjut Mbak makasih. Lila. oke, terima kasih Ustadz Rahman. Oke, Jangan Ustaz, untuk nggak boleh. nggak boleh. Oh iya, Oh, nggak Bapak usah Rahman. nggak usah ikut-ikut saya. Kalau memang sudah biasa Ustadz ya nggak apa-apa. Kali ini Ya. mah untuk pribadi saya aja itu. Sondernya Oh iya, gini. Bapak Rahman sama Mas Heri. Oke, terima kasih. Masuk ke penanya yang kedua, mungkin silakan untuk yang ingin bertanya. Untuk yang kedua, monggo teman-teman dari teman-teman yang lain, mungkin ada yang menanya, ingin bertanya seperti itu. Silakan. Mohon maaf Mbak Lila izin bertanya. Oh ya, Ya sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak narasumber kalau nggak boleh dipanggil Ustadz. Bapak narasumber saya dari Madiun, tapi asli Ponorogo juga. Yang saya ingin tanyakan sebelumnya mohon maaf kalau ini mungkin agak menyimpang dari tema atau mungkin kurang berkenan di hati. Yang saya ingin tanyakan ini Ustadz, bagaimana hukumnya jika kita melaksanakan ibadah wajib maupun sunnah di bulan Ramadan, tapi terpancang pada apa ya bahasanya, iming-iming atau pahala yang berlipat ganda gitu. Misalkan ada yang ustazah yang menyatakan kalau beribadah sunnah di bulan Ramadan maka pahalanya akan seperti ibadah wajib dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita bersemangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan tapi karena pingin pahala seperti itu, Ustaz. Itu hukumnya seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. silakan Mas Heri. Oke. Nah, asmanipun di situ itu Mbak Rukoyah ya. Iya, Oke. oh ya. Baik, pertanyaan yang bagus, yang luar biasa. Waalaikumsalam. Tutup lagi boleh sayang? Gimana? Baik, maaf ini ada apa? Baru datang dari luar anak-anak. Gini, untuk jawaban dari tadi, dari pertanyaan saking Mbak Rukoyah Madiun, nggih. Madiun kalau dari daerah. Sayang. Sana dulu ya, Nak ya. Baik, apa tadi sampai lupa ke distract. Saya orangnya nggak bisa ke distract sedikit ya. Oke, pertanyaan bagaimana kaitannya dengan menjalankan ibadah wajib dan sunnah di bulan Ramadan? Kaitannya dengan iming-iming, diiming-imingi lipat ganda pahala, ya, gitu ya. Nah, ini adalah jadi ibadah itu, pelaksanaan ibadah itu, menurut apa yang saya ketahui, itu ada yang berdasarkan waktu dan berdasarkan tempat, ya. Yang berdasarkan waktu adalah bulan-bulan suci atau bulan-bulan ini yang sama Allah dikasih keterangan khusus Rasul ya. Yaitu yang pertama yang khususnya adalah kita bahas tentang bulan Ramadan. Bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan suci, bulan mulia. Ya, banyak sekali nama bulan Ramadan ya, saking betapa mulianya bulan Ramadan. Nah, di situ dikatakan pahala berlipat gitu ya. Ibadah sunnah diganjari dengan ibadah seperti melaksanakan ibadah wajib pahalanya gitu ya. Ibadah wajib dilipatkan pahalanya seperti itu. Nah, itu ibadah yang berdasarkan waktu. Ada juga ibadah yang berdasarkan tempat.
gitu ya. Berdasarkan tempat apa? Ada tempat-tempat khusus yang sama Allah Subhanahu wa taala disebutkan melalui rasulnya, yaitu di Haramain, ya, di dua tempat tanah haram, di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Itu ibadah berdasarkan tempat. Nah, kedua ibadah baik berdasarkan waktu ataupun tempat tersebut itu sudah sangat jelas. Allah dan Rasul sendiri yang menyatakan tentang utamanya misalnya ini, ketika kita kalau misalnya berdasarkan tempat, kita datang ke dua Haramain tersebut, gitu ya, dengan jauh-jauh ke sana, dengan iming-iming pahala 1 kali sholat itu sama dengan 10.000 sholat di tempat biasa, gitu ya. Nah, itu kalau kita nggak manfaatkan, kita rugi, gitu ya. Rugi dalam artian rugi secara waktu, fisik, finansial, dan sebagainya. Tapi itu janji Allah situ ya. Barang siapa, Rasul mengatakan, barang siapa yang sholat di masjidku, bahkan Rasul juga mengatakan di situ adalah selain pahala, Rasul juga mengatakan, barang siapa yang sholat di antara rumahku dan mimbarku, dia adalah sholat di dalam taman surga, ya kan? Itu Rasul sampai mengatakan seperti itu. Pun begitu juga di bulan Ramadan adalah bukti dari saking, kalau kita bilang saklarnya, pokoknya mah saking ininya mustajabnya bulan Ramadan, saking sucinya, saking mulianya bulan Ramadan, maka nilai-nilai ibadah di situ ditingkatkan pahalanya. Jadi berlomba-lombalah maka kita jadi motivasi buat kita. Mumpung di bulan Ramadan, kita ada umur, kita ada sehat di sini, maka kita sebanyak-banyaknya untuk beribadah, gitu ya. Banyak-banyaknya untuk jangan bolong sholat tarawihnya, tadarusnya, kalau bisa 1 bulan, selain dihatamkan, dipelajari juga makna-maknanya, tafsirnya dipelajari, dan lain ibadah-ibadah lain sebagainya, gitu ya. Barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang berbuka, maka pahalanya seperti orang yang berbuka. Itu kan, itu juga kan bagian dari saking mulianya bulan Ramadan tersebut. Gitu. Jadi kalau di sini hukumnya ya jelas, di sini sudah bukan hukum, artinya jadi motivasi kita untuk melaksanakan ibadah yang sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Belum tentu tahun 2025, 1446 nanti Allah memberikan giliran kepada kita untuk berada di bulan Ramadan di tahun depan. Gitu ya. Begitu, maka sahabat-sahabat Rasul juga dulu ketika di sepertiga terakhir pada bersedih dan berdoa, ya Allah, apakah tahun depan kami bisa berkumpul lagi, bisa menikmati jamuan-Mu di bulan Ramadan di tahun depan. Gitu. Maka mumpung kita bisa menikmati jamuan Allah di bulan Ramadan, yuk sama-sama kita meningkatkan amal ibadah kita, baik ibadah ghair mahdhoh, ibadah kepada dan ibadah mahdhoh kita, ibadah sosial kita, dan ibadah langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Siti Rokoyah, siapa tadi? Saking Madiun nggih. Dari Kota Brem. Suling Gading. Ya, demikian. Demikian tadi jawaban dari Mas Heri. Semoga Mbak Siti berkenan ya. Rukayah. Teman saya itu, Mas. Ngoten nggih. Iya. Baik, untuk yang lain mungkin penanya yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, ini dari Tuban, izin bertanya Pak Ustadz. Pertanyaannya tadi kalau tentang Ramadan sudah paham ya, insya Allah sudah komplit. Saya pertanyaannya yang pertama, apakah Ustadz Heri ini sudah punya istri? Terus yang kedua, sudah punya anak. Terus yang ketiga,
apa di Bandung. Bandung itu Jawa Barat ya, Ustaz. Itu apakah ada di oblok? Tadi saya dengar kok menyinggung oblok-oblok gedong tela. Ampun, Mbak Mahmuda. Ya, mungkin itu dulu, nanti dilanjut. Ini tadi yang dicari, baru muncul yang dicari. Baik. Mohon maaf tadi sinyalnya putus. Iya, baik. Pertama. Oh, ternyata di Jawa Timur ada juga Mbak Mahmuda, nggih. Saya baru dengar suaranya. Yang saya kenal Mbak Mahmuda di Jawa Tengah itu namanya Mas Wawan di Handoko. Jawa Timur juga rupanya ada, nggih. Ada yang masih single pula. Oh, nggih, Masya Allah. Baik, Mbak, saya asalnya dari Ngawi, Mbak. Saya dulu lahir di Ngawi, besar di Ngawi itu sampai, wah jadi pribadi ini ya pertanyaannya ya. Pokoknya saya jawab secara intinya aja ya. Masalahnya kok nggak belum mau dipanggil Ustaz loh, kok manggilnya kok Mas. Saya kan orangnya juga masih imut-imut gitu loh. Mohon maaf ini. Amit-amit. Amit-amit ini bukan imut-imut ini. Saya tinggal di Ngawi itu sampai usia SD kelas 2. 992 saya hijrah ke Bandung, Mbak. Jadi saya itu dulu di SD di sana. Kalau orang Jawa bilang itu apa ya dulu? Wongnya goblok. Goblok kalau dalam tanda kutip ya, orangnya itu bodoh gitu ya. Bodoh itu rapotnya kebakaran semua dulu. Kelas 1 saya kelas 1 di sana itu. Bahkan naiknya pun dipaksakan katanya, kata guru itu. Maka dari itu dan qadarullah almarhum bapak saya itu dahulu hijrah ke Bandung, saya diajak ke sana lah gitu. Dan setelah di sana ya mungkin karena neng desa neng tengah gunung, jadi arus informasinya dulu masih belum secanggih secepat sekarang gitu ya perkembangannya, bagaimana harus menangani anak yang wong buta koyo ngene iki gitu ya, sehingga ya wis diarani wong goblok gitu kan. Diarani wong bodoh gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah membukakan pintu rezeki sehingga ke Bandung dan bersekolah dan ditangani dengan mungkin metode dan penanganan yang sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga saya bisa tamat SD, SMP, SMA. Alhamdulillah nggak malu-maluin gitu ya. Artinya masih kebagian lah 10 bangku ke depan daripada 10 bangku ke belakang dari 40. Itu selalu mendapatkan 10 bangku ke depan gitu ya, dari depan. Lanjut kuliah di Bandung. Alhamdulillah dapat kerja juga di Bandung gitu. Dan dapat juga jodoh di Bandung, wes komplit, paket komplit seneng Bandung KP. Alhamdulillah ya. Pertanyaannya tadi sudah terjawab nggih. Anak saya 3 kelas 3 SD, kelas 1 SD dan PAUD. Istrinya alhamdulillah 1 istrinya gitu. Baru 1 nggih, Ustaz. Nggih. Wes aja anter-anter ke kurung. Baru 1. Lalu kaitannya dengan oblok-oblok, saya flashback ke dulu zaman saya susah di sana di Ngawi. Oblok-oblok, kodok lentoro, apa kuwi sego tiwul. Itu makanan saya gitu ya. Makanan saya, bahkan saya dulu ngalamin makan hanya dengan brambang toh, Mbak. Brambang itu cuma dikunyah dipakai teman lalap nasi gitu. Dia saking ya ngambil uyah terus di sore wedang termos. Wes we enak tenan. Nah itu Mbak Mahmuda nggih. Teman-teman jawab. Ngapunten sejak lahir nggih jenengan. Iya, saya sejak lahir saya. Melihat sejak lahir. Sejak lahir tunanetranya. Saya low vision. Kemudian dulu bahkan mungkin saking walaupun itu ya pengetahuan ibu dulu agak ya mungkin karena lulusan SD. Jadi selesai SMP itu malah saya mau dipulangkan ke Ngawi. Wes le bali oe le
Wah, memboe tatukane sapi ya, gitu katanya dulu. Angon. Jadi saya suruh ngangon sapi wae, sekolah dhuwur-dhuwur kanggo opo gitu. Tapi alhamdulillah almarhum Bapak, Allah yarham almarhum Bapak tetap menyekolahkan saya. Opo ngangon wedhus, ngangon sapi kanggo opo? Sekolah ya sing dhuwur. Katanya gitu. Alhamdulillah doa Bapak Allah kabulkan, saya bisa bersekolah sampai sekarang saya berkeluarga mandiri, dapat pekerjaan, alhamdulillah. Ngoten? Alhamdulillah. Iya. Oke, semoga puas ya Mbak Mahmudah atas jawabannya. Saya bukan alat pemuas ya. Maksudnya semoga kan di Jawa Timur semoga tidak ada ganjalan lagi gitu loh, nggak ada iya. pertanyaan. Oh, kayaknya masih banyak yang ini. Nggih. Pada Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini suaranya. Oke, sudah ya Mbak Mahmudah ya. Iya, terima kasih banyak. Mbak Dian Pratiwi itu Oke, dari terima tadi kasih. mengangkat tangan. Iya, wong Jawa Tengah iki. Mbak siapa ini? Saya Dian Pratiwi dari Yogyakarta. Iya, Yogyakarta. Monggo Mbak Dian, lama tidak bersilaturahim. Iya nih, dia nih. Sudah menghilang nih. Menghilang dari peredaran. Iya, izin bertanya. Baik, menjelang Ramadan dan berlangsungnya Ramadan kan di masyarakat kadang-kadang banyak kebiasaan mudorot termasuk petasan nih, Mas Heri, termasuk pada main petasan. Nah, gimana kita untuk mengingatkan warga dan masyarakat terkait petasan ini, soalnya petasan ini sangat mengganggu ketentraman baik kita maupun orang lain ya dalam sujud beribadah dan yang lain. Nah, untuk mengatasi hal ini bagaimana? Mungkin hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Petasan ya, wah itu termasuk dulu waktu kecil saya pelakunya itu. Ya. Kayaknya pelakunya ini. Pelakunya saya dulu kalau di Ngawi itu di sini itu dulu waktu itu saya sama kakak yang nyari kakak karena saya ini kan nggak boleh ikut ke nyari, boleh prank kuning kae terus dibolongi. Nah, ujung-ujungnya sama itu ada yang pakai gas, nah sing duwe-duwe, nah sing ra duwe kanggo ngopo ae, Mbak. Nah, pakai minyak tanah ya. Pakai karbit. Ya, yang punya uang tuh pakai karbit kalau yang bisa beli. Tapi kalau yang enggak wes jiko dimar, tahu dimar? Iya. Ya, cari damar itu lalu itu diambil minyaknya, tuangin ke situ. Wah, udah setiap habis sahur, wah, geler, wah ya Allah. Itu hiburan yang luar biasa itu. Menjelang setelah dari masjid dan sebelum buka, biasanya habis asar gitu, wis bareng ngarit. Nah, itu baru boleh main. BS1 SD. Ya. Nah, Bapak kan saking nggak punya uangnya dulu mau buat bikin petasan jadi kakak cuman beli bubuk mesiunya ya teman-teman sama yang buat ininya sama buat sumbunya. Kita gulungin sendiri, pakai bekas kalender atau bekas majalah diguntingin panjang-panjang terus digulung dewe. Ada yang bikin ada yang gede pupu ada yang macam-macam lah. Nah, lalu ujungnya ditutupin sama tanah liat gitu. Terus diisi mesiu itu sama sumbunya. Wes, jantenan itu pokoknya. Itu hiburan saya dulu di kampung seperti itu kalau bulan Ramadan. Pada prinsipnya begini, untuk memang ini adalah masalah sosial ya teman-teman ya. Dan hanya ada di Indo sepertinya untuk hiburan petasan untuk di kaum yang muslimin gitu ya. Gitu. Hiburan-hiburan rakyat untuk ngisi di bulan Ramadan. Saya nggak tahu awalannya seperti apa. Sejarah petasan di bulan Ramadan nanti perlu digali juga nih sejarahnya asal muasalnya seperti apa gitu ya.
termasuk yang dinamit tradisional seperti tadi itu. Ini adalah ya sebetulnya bisa jadi masalah sosial, tapi juga bisa jadi sisi lain menjadi permainan tradisional, hiburan tradisional sebetulnya itu dulu. Hanya di situ adalah nanti tinggal diarahkan. Karena kita begini kan, di bulan Ramadan itu kan tidak boleh mengkotori hati gitu ya. Tidak boleh, harus menahan emosi, harus menahan hati gitu kan. Nah, itu ya sebaiknya kita mainnya di sini adalah pihak yang berwenang, RT RW-nya seandainya tidak bisa kita kasih tahu. Nah, itu ditempatkan misalnya di tanah lapang, di lapangan, atau kalau masih banyak di Jawa Timur kan, terutama yang enggak di perkotaan, yang di pinggiran-pinggiran itu kan masih banyak area kan. Nah, ojo neng kene, ojo neng latar, neng lapangan, arano neng gunung kono, apa neng Tegalan gitu kan, bisa kan? Diarahin ke Tegalan, ke gunung gitu ya. Kalau di tempat saya itu kebetulan lembah ya, kanan kiri dan samping, depan belakang dan sebelah kanan itu gunung. Jadi kalau ada yang nyumbat petasan ya, ada yang membunyikan petasan, itu bunyinya mantul sangat, bunyinya nikmat sekali itu. Nanti kapan-kapan boleh main ke Deso Ngeledok ya, Ngeledok ke Kelurahan Bulak, Kecamatan sini. Jadi bunyinya meletusannya itu sampai menggema seperti pakai sound system bagus gitu. Wah, pokoknya seru gitu ya. Ya itu tadi, kita kalau misalnya tidak punya kemampuan dengan perbuatan, dengan lisan, ya selemah-lemahnya iman adalah dengan hati. Namun kita juga bisa pakai, mengingatkannya adalah dengan pihak-pihak yang berwenang. Misalnya kalau dirasa mengganggu, bisa ke RT, ke RW, atau ke keamanan di setempat ya, supaya bisa memberikan atau mengingatkan kepada pelaku-pelaku, pada anak-anak, biasanya anak-anak dan remaja itu bisa ditertibkan, dan saran saya dilokalisir ya, misalnya di lapangan, dan waktu-waktunya ditentukan kayak dulu tertib. Kalau dulu main petasan itu habis subuh, kalau di sama menjelang asar pokoknya jam 4 menjelang maghrib itu rame. Bahkan di saya kalau dulu waktu di sana, ketika sudah ada suara pengajian di masjid, itu berhenti dan mandi pada ke masjid semuanya. Gitu kalau anak-anak zaman dulu di tempat saya. Itu nggih kalau saran saya nggih. Ini sama Ustaz. Di sini pun juga jalan-jalan habis subuh, bahkan sampai terawih, bahkan pulang dari terawih itu juga pada kesempatan sore-sore sama takjilan, bahkan dibawa di halaman masjid juga itu kalau anak-anak sekarang dari zaman saya. Nah, berarti kalau gitu ya tinggal ini aja, kesepakatan dengan pengurus yang berwenang ini membuat aturan, karena ya bagaimanapun masyarakat juga perlu dihimbau, perlu dididik gitu kan ya. Ada kalanya kita kan juga yang namanya Islam sebagai rahmatan lil alamin, jangan mentang-mentang bulan Ramadan kita pengajian, tadarusan semuanya dikeluarin di speaker gitu ya, sampai mengganggu orang lain gitu kan, tidak nyaman. Bahkan misalnya orang Islam sendiri tidak nyaman misalnya gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita ibadah kepada Allah harus, tapi ibadah sosialnya, ibadah ghair mahdhohnya juga jalan gitu. Harus seimbang antara mahdhoh dan ghair mahdhohnya. Gitu. Oke, cukup ya Mbak Dian? Ya cukup. Oh ya. Oke, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Masih ada mungkin 2 penanya lagi lah. Itu ada yang bertanya di chat katanya Mbak. Oh, di chat. Mau dibuka sama Mbak MC atau gimana? Bentar nih Ustaz, bentar. Baik. Tadi ada sih tanya di chat. Oke, baik, saya jawab aja ya. Iya.
Cuman ya paham. Ustaz katanya, ya. Apa kalau puasa katanya disunahkan dengan buka yang manis-manis gitu ya. Tapi di rumah yang manis itu adalah pasangan. Gimana Ustaz? Romantis juga ya ternyata Mbak Tiara ini, nggih. Masya Allah. Pada prinsipnya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan, memberikan contoh sunnah berbukalah dengan yang manis, gitu kan ya? Jangan diterusin ya, nanti kalau diterusin nanti iklan, itu endorse nanti. Ya. Oke, ketika kita diberikan contoh dengan buka yang manis, kalau adatnya di Timur Tengah sana adalah dengan 3 biji kurma, ya. Kalau di sini kan adatnya beda, ada yang kolak gedang, kolak apa kuwi walo sing kuning kae. Kalau bahkan saking nggak ada pisang atau walo, itu di tempat saya itu apa ya? Pohong atau serapah, nanggon aku jenenge serapah. Gitu ya. Serapah itu dikolek, gitu. Serapah, potelo dikolek itu. Nah, untuk karena saking nggak ada menemukan pisang atau menemukan itu, jadi manisnya dengan gula gitu. Apalagi yang buatnya manis, wah cocok ya. Ternyata setelah diteliti adalah ketika lambung kita sudah hampir rata-rata 12 jam ya antara subuh dengan maghrib, itu bahkan bisa sampai 14 jam itu lambung kita kosong. Itu kalau diisi selain yang manis, misalnya diisi dengan yang asam, ya itu nanti akan meningkatkan asam lambung. Maka harus diisi dengan yang sifatnya manis atau glukosa, yang manis yang mengandung glukosa dulu, supaya tidak meningkatkan asam lambung. Itu setelah. Jadi hikmahnya Rasulullah menyuruh kita berbuka dengan yang manis. Kalau nggak ada yang manis gimana? Dengan pasangan ya itu atur aja ya, berbukanya dengan seperti apa atur aja nanti, kita asalkan pasangannya halal gitu ya, gitu. Ngoten Mbak Tiara, mudah-mudahan bisa, nanti kalau nggak sesuai bisa tanyakan sama yang lain, ge. Ya, itu yang dari chat ya, mungkin ada lagi. Baik, sudah boleh satu lagi lah, satu pertanyaan lagi boleh. Waalaikumsalam. Ini dari tadi akhwat semua ya? Ada satu Mas Windarto, ya maaf. Ada Mas Windarto. Ini kalau sinten iki? Ya. Dari Resti Ustadz di Pasuruan. Resti Pasuruan, nggih. Izin bertanya, kalau tadi ini mungkin hampir sama ya dengan pertanyaan Mbak Dian, cuman ini lebih parah gitu. Kalau Mbak Dian itu kan tadi pertanyaannya petasan ya. Nah, kalau di sini itu saya pernah ngalami sendiri pas waktu sakit pada saat bulan Ramadan itu ada anak-anak mungkin remaja atau apalah, saya kurang tahu juga, membangunkan sahur itu nggak pakai kentongan gitu Ustaz. Jadi mereka tuh pakai kayak mobil mini bus itu, tapi yang jadi masalahnya adalah mereka pakai sound system. Jadi sound systemnya itu dinyalakan kenceng gitu sambil mereka keliling kampung, sambil ada di jalan-jalan raya juga gitu. Nah itu kan gimana ya, bangunnya jadi terpaksa, ini jadi uring-uringan juga gitu. Nah, gimana cara kita untuk menyikapi hal-hal yang sedemikian rupa? Mungkin maksudnya baik ya untuk supaya kita bangun tepat waktu saat sahur gitu. Tetapi kalau media atau caranya seperti itu ya gimana juga gitu kita, apalagi pas kalau kayak kemarin posisi saya sakit juga gitu. Aduh, jadi gimana gitu. Terima kasih Ustaz. Baik, kaitan dengan itu adalah seiring perubahan zaman ya, masing-masing jadi bisa berkreasi. Zaman dulu kan cukup dengan zaman mic toa itu yang pakai amplinya masih pakai aki, paling jam 3 cuman pakai pakai sekedar ucapan, bapak-bapak, ibu-ibu, sahur gitu ya, kayak di lagu dulu ada lagunya siapa gitu. Terus waktu imsak
tinggal 30 menit lagi gitu kan. Nah, sekarang juga ini masih, cuman ini mungkin kreatif generasi-generasi sekarang dengan peralatan media-media yang ada, sehingga mereka mengeksplorasinya atau mengelaborasinya dengan seperti itu gitu ya. Hanya yaitu tadi mungkin bisa disampaikan mengingatnya dengan cara yang baik, terutama nanti bisa bersurat ke DKM. Bagaimana sih dengan cara remaja masjidnya untuk membangunkannya seperti apa supaya tidak ya membuat kaget ke masyarakat gitu. Tapi ya buat orang yang tidurnya ndablek gitu ya. Apa itu ndablek? Bandel, gak bangun-bangun itu cocok sih. Sing turunnya ndablek itu cocok untuk seperti itu langsung bangun. Di sini ada ininya juga, hanya dikomunikasikan. Namun kita sebagai insan yang mungkin di sisi lain terzolimi, ambil ibrohnya juga, oh iya, oke, mungkin saya seperti ini. Untung dibangunnya nggak dengan cara yang lain yang kasar misalnya gitu. Supaya ya kalau cara Jawane ngopai dewe gitu ya. Supaya hati kita nggak dongkol, nggak jengkel gitu ya. Ngopai dewe artinya ya Allah, saya masih dengan ini masih bisa bangun. Coba kalau nggak ada itu, nanti sahur saya kesiangan umpamanya seperti itu. Sambil berdoa, ya Allah saya bangun ini karena kaget dengan itu, mudah-mudahan sakit saya bisa sembuh karena ini, gitu aja. Jadi berusaha berpositif thinking supaya kalau kita berpikir positif, insya Allah energi-energi positif dari sekitar kita, terutama dari tubuh kita akan terpancing. Maten Mbak Pasuruan. Terima kasih. Mbak Resti. Sami-sami Mbak Resti. Saya ke Pasuruan hanya lewat saja waktu itu jemput almarhum bapak mertua dari Banyuwangi. Cuma lewat stasiunnya aja. Dilewatin berarti. Gue lewat dok. Kapan-kapan mampir. Ditunggu nanti. Oke. Baik, mungkin udah cukup ya? Udah cukup? Mbak, mohon maaf, tambah satu lagi. Oh iya, silakan Mbak Siti. Dan Masya Allah, pokoknya. Ini tambahnya bayar tuh ya Iki, tambahnya Iki. Daripada nggak diinin, nggak bisa tidur nanti. Walah, Masya Allah. Yang saya ingin tanyakan menyambung sedikit dari Mbak yang bertanya tentang yang manis-manis tadi. Misalkan seperti ini, tapi sebelumnya mohon maaf kalau pertanyaannya agak kurang sopan gitu ya. Bagaimana hukumnya jika sepasang suami istri itu ketika waktu terbangun dalam keadaan mohon maaf berjunub. Nah, dia harus mandi besar. Jika dia mandi duluan, maka waktu sahur akan habis. Tapi ketika dia sahur duluan, maka mandinya akan keburu subuh. Nah, itu gimana? Yang didulukan yang mana? Dan bagaimana hukumnya kalau dia makan sahur dulu, terus mandinya setelah masuk subuh? Begitu Ustaz. Terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, kulino tuh ya. Iya, pengalaman ini Ustaz ya. Pengalaman Mas ini. Kita cari dulu penyebab hukum itu dan yang membatalkannya apa gitu ya. Kalau junub itu hubungannya untuk apa? Kan sepasang suami istri. Ya, iya tahu. Bukan itunya. Kalau itu jelas pasang suami istri kan ya. Kalau nggak suami istri ya haram jelas itu ya. Bukan begini. Menurut saya begini loh. Yang menyebabkan batalnya itu adalah apa? Apakah junub itu membatalkan saum karena saumnya, atau apakah junub itu untuk sholat? Hubungannya, nah korelasinya untuk apa gitu ya? Nah korelasinya atau hubungan junub itu adalah dengan sholat. Kita tidak boleh sholat kalau masih ada junub, gitu kan? Sementara saum itu yang membatalkan bukan karena karena itunya, karena junubnya gitu. Karena misalnya sedang saum batalnya, ya kalau sedang saum melakukan itu ya otomatis batal. Cuman di sini adalah ketika kita bangun dan bangunnya kesiangan, ya makan sahur saja dulu. Makan sahur, setelah itu sebelum sholat subuh jangan lupa mandi gitu. Nggak apa-apa mandinya setelah azan, kita baru mandi
itu nggak apa-apa karena kan bukan karena junubnya. Itu kita udah melaksanakan sahur dan sebelum melaksanakan puasa, melaksanakan sholat kita baru mandi gitu. Jadi dulukanlah makan sahur, setelah itu baru mandi untuk melaksanakan sholat subuh, nggak apa-apa gitu Mbak Yu. Oke, terima kasih Ustaz. Yeah. Jadi nggak apa-apa sering-sering 30 hari junub terus nggak apa-apa. Tapi sahur dulu asalkan junubnya di tengah malam ya, antara maghrib dan subuh ya. Gitu. Jangan junubnya di siang hari, bahaya. Batal sebenarnya. Gitu. Ya gitu. Emang pengalaman ini Mas Heri ini. Wis. Iyalah. Tiga Yang kok. bertanya maksudnya, yang bertanya. Iya. Ini Curhat. pengalaman gitu loh, makanya dia bertanya. Oh, sering gitu kayaknya. Masya Allah. Oke. Sudah cukup mungkin ya. Masih ada? Atau masih ada lagi? Penasaran dengan saya? Kalau mungkin Mas Heri anaknya sama ya dengan saya ya, 3. Oh, ngoten nggih. Iya, alhamdulillah. Sama juga kelas 3, kelas 1 PAUD. Oh, nggak janjian padahal toh? Nggak janjian juga. Saya nikah sama istri alhamdulillah tahun 2012. 2012 bulan. Saya 2014. Oh iya. Ini yang mau nomor HP nanti hubungin ke Ustaz Widian nggih. Iya kono. Nah, Ada. ini Mbak Tiara beraninya di chat aja ini. Jadi boleh ke Mbak Widian saja nanti ya. Kalau mau nomor handphone ya. Nggak berani langsung ini Mbak Tiara ya. Minta izin dulu sama Mbakku. Ya. Ya lu nomornya yang Mbakku. Nggak boleh sih. Nggak boleh. Aku nggak boleh, tapi yang bersangkutan boleh. Waduh, kayak gini. Gitu. Oke, baik. Karena waktu juga sudah hampir jam 10, tidak terasa diskusi kita udah alhamdulillah. Luar biasa ini. 10 luar biasa. Luar biasa kita hari ini, walaupun mungkin yang datang tidak ini. Tapi alhamdulillah semangatnya juga teman-teman yang datang, alhamdulillah semangatnya untuk diskusi dan untuk mencari tahu tentang apa dan bagaimana apa yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan. Kayaknya semangatnya benar-benar perlu diacungi jempol gitu. Udah luar biasa. Dan mungkin untuk acara yang terakhir adalah doa. Mungkin Mas Heri, kami mohon Mas Heri untuk menutup dengan doa sekaligus. Demikian, monggo dipersilakan. Baik, sebelum doa sedikit saja dari saya, teman-teman, khususnya para pengurus PD ya dan PW di Jawa Timur, dalam melaksanakan kegiatan dakwah, berkegiatan berorganisasi ini tentu banyak halangan, rintangan, sandungan. Ya, ada kalanya naik, ada kalanya datar dan adanya turun ya. Saya pikir ya giroh atau semangat itu tetap harus dijaga gitu ya. Semangat berkreasi tetap dijaga, semangat berukhuwahnya tetap dijaga, kerukunannya gitu. Sehingga jangan sampai justru dengan adanya misalnya nih kreativitas yang kita buat ditiru oleh daerah lain itu bagus. Ya, bagus dan kita harus harus bersyukur dengan adanya kreasi kita diikuti oleh daerah lain, alhamdulillah. Berarti ibadah syiar kita berjalan, syiar kita jalan. Hati-hati antara bangga dengan ujub atau bangga dengan ria itu tipis, ya. Hati bangga dengan ria itu tipis, ya. Jangan sampai kita terjebak di dalam ria, gitu ya. Tetaplah minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala terkait apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita ikhtiarkan untuk membesarkan organisasi atau jamaah Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia ini, gitu teman-teman. Baik, sama-sama kita beristighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin.
hamda yuafi'uhu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyaratan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa'ina lisan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghaffar. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wassalamah wassihah warrazaqan thayyiban ala hadhil jamaah fi Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia wabil khusus Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia wilayah Jawa Timur ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, kelancaran, berikanlah kami kemudahan rezeki, berikanlah kami kesempatan dan yang lapang ya Allah dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi jamuan-Mu ya Allah. Izinkanlah kami untuk menikmati jamuan yang Engkau berikan di tahun ini. Izinkanlah kami untuk khusyuk, untuk memperbanyak ibadah di bulan yang Engkau rahmati, di bulan yang Engkau berikan banyak ampunan ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi untuk acara kajian online yang diselenggarakan oleh pimpinan wilayah Ikatan Tunanetra Muslim Jawa Timur. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengambil hikmahnya, serta kita dapat menata hati, juga menyiapkan diri kita untuk menyambut datangnya bulan Ramadan yang insya Allah 2 hari lagi. Dan semoga kita juga diberi kesehatan, diberi kesehatan fisik, serta kita diberi kekuatan iman Islam. Demikianlah kajian ini. Untuk acara yang terakhir adalah penutup. Sebelum saya tutup, apabila ada salah dan kurangnya saya dalam membawakan acara ini, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika kami perwakilan dari pimpinan wilayah ITMI Jawa Timur ada kurang dan ada kesalahan, kami juga minta maaf, khususnya untuk materi kami juga minta maaf bila kami dalam menyambut wilayah mungkin banyak kekurangannya. Baiklah, marilah acara pada malam hari ini kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu nggih semuanya nggih kalau banyak kekurangan kesalahan nggih.